Baik ya, saya akan mulai saja. Ibu-bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saja terima kasih kepada teman-teman dari Esri yang telah mengundang saya untuk bisa berbicara pada kesempatan pagi hari ini, dan senang sekali interaksi saya dengan Esri yang cukup intensif itu mungkin barangkali 10 tahun yang lalu, di mana saya masih menjadi staf khusus Menteri PUPR. Pada waktu itu kita bicara mengenai bagaimana kita membangun sistem informasi yang baik untuk proyek-proyek di jalan tol di kami ya. Saya ingin atas permintaan dari panitia, tapi saya juga mohon maaf ya, saya akan sedikit merubah bahan tayangan saya, tema tayangan saya menjadi a path to digital transformation. Dan ini pernah kami tayangkan, sebagian dari materi ini pernah kami tayangkan di acara Intelligent Transport System Indonesia. Dan untuk itu saya akan mohon kesediaan Bapak sekalian untuk stay with me ya dalam waktu 10-15 menit ke depan untuk bisa menjelaskan atau mendengarkan apa yang kami lakukan dalam konteks pengembangan jaringan jalan tol di Indonesia. Ini adalah gambaran secara umum. PPJT itu adalah board ya, jadi dia bukan satu entitas vertikal, tapi kami itu ada board, isinya ada 5 orang. Saya itu mewakili pemerintah untuk bisa ada 2 orang wakil pemerintah dan ada 2 orang wakil non pemerintah dan ada 1 sekretaris BPJT yang berfungsi untuk mengeksekusi kegiatan kami hari ke hari. Jadi kami di sini dari board BPJT, anggota BPJT adalah decision making body untuk memberikan arah dan pengembangan dari pengaturan jalan tol Indonesia. Sampai ini data ini kami ambil dari laporan akhir tahun 2020 ya, dan setiap tahun kita akan menerbitkan satu buku mengenai annual report kami dan akan available untuk yang tahun 2021 itu di awal tahun 2022. Hingga akhir tahun 2020 panjang ruas jalan tol yang kita operasikan 2.346 dan ini naik sangat signifikan selama periode Bapak Presiden Joko Widodo. Di akhir periode kepemimpinan Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, panjang jalan tol itu 700 lebih ya, 150 km, sehingga antara periode 5 tahun pertama Pak Jokowi hingga sekarang itu naik sangat signifikan, dan itulah menyebabkan kita betul-betul harus melakukan transformasi untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu dengan resources yang kita miliki, dengan SDM yang kita miliki, kita bisa mengelola data ini dengan lebih baik untuk keperluan decision making. Hingga akhir tahun lalu ada 40 badan usaha jalan tol, sekarang sudah 44 ya, karena setiap kali ruas jalan tol itu bertambah, maka badan usaha jalan tol juga bertambah. Yang itu mengelola sekarang lebih dari 60 ruas yang ada di seluruh Indonesia. Dari peta yang kami tayangkan, terlihat mana-mana ruas yang sudah beroperasi, mana yang sedang tahap konstruksi, dan mana yang sedang dalam tahap proses pembebasan lahan dan persiapan. Saya juga ingin menyampaikan bahwa transformasi ini sebenarnya sudah dimulai dari awal tahun 78 hingga tahun 2005. Kami namakan dengan inisiasi. Periode Pak SBY itu kita namakan dengan konsolidasi karena banyak sekali regulasi-regulasi baru yang muncul pada periode tersebut. Sehingga waktu itu 10 tahun ya, antara 2005-2014 kita betul-betul menata fondasi untuk akselerasi di tahun 2014-2019 hingga kita sekarang masuk dalam transformasi atau tahapan yang keempat, makanya kita namakan dengan Toll Road 4.0.
yaitu adalah transformasi, creating add values to our existing asset, inovasi di mana teknologi, pembiayaan dan alokasi risiko itu kita betul-betul kita tata, kita kelola dengan baik, dan juga yang penting adalah kita membangun sistem yang modern, baik untuk keperluan user experience, para pengguna jalan tol yang ada, dan juga bagaimana para badan usaha jalan tol itu dan kami itu melakukan pengelolaan. Nah, ini saya kira akan menjadi fondasi penting bagaimana sistem informasi geografi seperti yang dimainkan oleh Esri itu memiliki tempat ya di dalam 3 hal yang merupakan strategi kami antara tahun 2019 hingga tahun 2024, yaitu transformasi, inovasi, dan modernisasi. Sedikit mengenai kinerja jaringan jalan tol kita, mungkin yang kami bisa tunjukkan adalah seperti tadi ya, tambahan ruas jalan tol di tahun 2020 itu adalah 252 km, cukup panjang. Transaksi yang kami catat itu 3,4 juta transaksi, atau ini datanya baru kita konsolidasi dengan data BI ya, itu lebih kurang 20 triliun, tidak lagi 19 tapi 20 triliun. Ya. Nah, kami sendiri punya beberapa kinerja itu di kecepatan, safety, yang ini kita juga yang di warna merah, itu yang kita akan dorong terus. Kita punya target yang cukup ambisius ya. Di tahun 2024 jumlah fatalitas atau korban meninggal dunia itu tidak lagi ada. Ya, untuk kecelakaan memang tidak mudah dihilangkan sama sekali, tapi yang menjadi effort kami sebagai pengelola infrastruktur itu adalah memastikan bahwa mereka yang mengalami kejadian kecelakaan dapat tertolong dalam waktu yang sangat cepat dan kondisinya tidak meninggal dunia. Nah, oleh karena itulah maka sistem ini seperti saya sampaikan tadi ada modernisasi yang perlu kita lakukan di dalam pengelolaan jalan tol di kita. Kami sendiri mengelola bersama-sama dengan Badan Usaha Jalan Tol untuk aset senilai 730 triliun ya per hari ini. Ini belum ada valuasi dan kita sekarang semakin lama semakin mengelola aset yang cukup banyak. Yang ini saya kira dari perspektif baik pemerintah maupun korporat menjadi hal yang sangat penting untuk kita menggunakan instrumen-instrumen dan alat bantu, sehingga aset yang sedemikian besar ini terus mengalami pengembangan baik nilai maupun manfaat yang bisa kita peroleh. Saya juga ingin menyampaikan juga bahwa di dalam proses kami itu mengelola jalan tol, aspek monitoring dan analytics itu menjadi aspek yang sangat penting. Ya, ini data ini kami track traffic ya, dari sumbu Y-nya adalah traffic, sumbu X-nya adalah tanggal. Ini adalah data yang kita collect setiap hari dari seluruh operator jalan tol. Ini contohnya di Cikampek Utama, salah satu kontrol gate kita yang paling penting di Indonesia, karena mengakomodasi kawasan Jakarta, Tanjung Priok, dan juga kawasan-kawasan industri di wilayah Cikampek ya. Dan kita track terus bagaimana kita melakukan prediksi dan penilaian terhadap volume kendaraan, baik kendaraan berat ya, yang warna hijau di bawah, maupun kendaraan yang kita namakan dengan golongan 1 ya. Golongan 1 itu adalah kendaraan penumpang yang sangat terdampak pada terdampak oleh adanya kebijakan-kebijakan yang muncul saat pandemi. Nah, ini akan menjadi bahan negosiasi kami, komunikasi kami dengan badan usaha, termasuk pada saat mereka mengajukan kompensasi atas kebijakan pemerintah yang menyebabkan pendapatan mereka berkurang. Jadi ini sekali lagi barangkali argumentasinya adalah pandemi sendiri bukan menjadi penghambat perjalanan, tapi kebijakan pemerintah itu yang menyebabkan terjadinya perubahan atau dinamika traffic yang selama ini terjadi, mulai dari penetapan PPKM, PSBB hingga PPKM dan pelarangan mudik yang terjadi selama ini.
Nah, saya ingin menyampaikan building block kami untuk toll road management dan digital transformation. Ini menjadi penting karena satu persatu kita jalankan, satu persatu kita lalui, dan masing-masing itu dengan kalau kita merupakan strategik policy, strategic activity kita antara sekarang hingga tahun 2024. Sebagian besar memang dipergunakan untuk pengelolaan operasi dari jalan tol. Seperti misalnya yang sekarang sedang berkembang, yaitu adalah multi-lane free flow atau transaksi nirsentuh di jalan tol, sehingga masyarakat tidak lagi melakukan tapping ya di pintu-pintu tol, tapi dia bisa menjalankan kendaraannya menerus tanpa harus melakukan proses transaksi secara langsung, dan transaksi dilakukan secara elektronik didedak dari e-wallet mereka yang tersimpan di dalam electronic onboard unit yang akan dibaca oleh satelit. Jadi kita menggunakan teknologi GNSS, Global Navigation Satellite System. Kita juga sedang terus-menerus mengembangkan manajemen infrastruktur, terutama berkaitan dengan structural health untuk jembatan dan performance di permukaan jalan, karena itu dua hal yang kita pandang sangat penting. Untuk road performance itu berkaitan dengan pelayanan publik, kemudian structural health untuk di jembatan-jembatan panjang itu berkaitan dengan kondisi keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, saya ingin menyoroti dua aspek penting yang barangkali sangat relevan dengan S3, dan kita nanti akan mengambil beberapa contoh. Tapi sekali lagi kita melihat bahwa digital transformation itu melingkupi ekosistem yang akan kita bangun untuk toll road management, sehingga antara planning, design, construction, operation, dan pada akhirnya nanti setelah selesai masa konsesi akan ada pengembalian dan valuasi dari aset yang telah dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol kembali ke pemerintah pada saat di masa akhir konsesi juga perlu kita lakukan, sehingga membentuk satu siklus yang penuh dari seluruh concession agreements yang ditandatangani antara pemerintah dengan Badan Usaha Jalan Tol. Nah, ini adalah contoh hal-hal yang sudah kita dorong, baik itu atau kita kerjakan, baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan Badan Usaha Jalan Tol. Nah, nanti saya akan soroti dua yang kita beri kotak kuning ya, untuk bagaimana digital planning and design dari apa yang kita lakukan ini berkaitan dengan hal-hal yang barangkali ASRI punya interest, punya kepentingan, punya expertise ya. Dan juga di dalam aset manajemen, terutama pada saat design approval dan monitoring untuk construction progress. Nah, yang lain-lain ini saya kira bisa dilihat. Satu yang saya personally sangat excited adalah penggunaan artificial intelligence untuk pavement surface, defect detection dan prediction. Jadi kita sekarang bekerjasama dengan beberapa kampus ya untuk melakukan surveillance di jalan-jalan yang sudah beroperasi, melakukan pengenalan terhadap crack and holes, potholes dan cracks ya. Dan itu pertama datanya akan bisa kita gunakan untuk melakukan perbaikan di lapangan, maupun yang penting ke depan kita harapkan dengan artificial intelligence itu kita bisa melakukan prediksi kapan crack akan muncul, di mana crack akan muncul, di mana lubang itu akan muncul, kapan lubang itu akan muncul, sehingga kita bisa melakukan upaya yang lebih dini, sehingga betul-betul yang namanya standar pelayanan minimal jalan tol itu whole around the year, passable dan tingkat kerataan permukaannya itu bisa terjaga, itulah yang akan kita cari. Hal yang lain yang saya juga excited adalah bagaimana kita mengelola jalan tol kita supaya bebas dari kendaraan over dimension dan overload yang terbukti itu merusak jalan kita. Ya, kita akan menggunakan teknologi surveillance, kemungkinan besar juga akan menggunakan teknologi satellites untuk melakukan tracking dan tracing kendaraan yang muatan dan beratnya itu melebihi beban standar.
Kita juga saat ini bekerjasama dengan ICCT namanya ya, untuk Climate Change Council, melakukan tracking untuk emission CO2 emissions di jaringan jalan tol, yang harapan kita bisa menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan di sektor angkutan maupun sektor industri kendaraan. Nah, ini hal-hal yang akan kita coba lakukan selama periode 2019-2024. Kita sudah menggunakan teknologi GIS ya, meskipun saya masih tetap belum puas, kita pushing to the limits lagi, apa yang bisa kita lakukan, potensi apa yang bisa kita kembangkan dari GIS system yang kita miliki. Apa tahu nanti Esri bisa membantu kita untuk bisa menggagas, ada gagasan-gagasan baru mengenai pemanfaatan teknologi GIS during construction. Kemudian juga pada saat yang kedua, isu kedua adalah pemanfaatan building information modeling pada saat design approval dan construction monitoring. Jadi kita sudah ada surat ya pelaksanaan pemanfaatan building information modeling pada penyelenggaraan jalan tol yang diterbitkan baik oleh Pak Dirjen Bina Marga sebagai unit kerja pemerintah yang mengampu masalah engineering, design, standards, dan juga kami ya yang tugas kami adalah berhubungan dengan badan usaha jalan tol untuk melakukan pengelolaan terhadap dan pengaturan terhadap pengoperasian jalan tol yang dikerjasamakan oleh pemerintah dengan badan usaha. Jadi ada dua tools yang penting yang kami sekarang sedang lakukan, GIS dan Building Information Modeling. Dan pada akhirnya ini mungkin beberapa contoh ya, current BIM applications di ruas-ruas. Saya tidak akan membahas satu persatu. Ruas yang kita gunakan building information modeling ini, tapi saya kira yang paling penting adalah proses konvergensi dan integrasi antara GIS dengan business information modeling ini. Kita tahun depan, kita tahun ini sedang menyusun kerangka acuan untuk merancang bagaimana sistem ini kita manfaatkan. Tahun 2023 kita akan melakukan proses monitoring construction itu dengan GIS Space secara menyeluruh, tapi yang paling penting adalah di tahun 2024. Betul-betul di tahun 2024 kita mengharapkan adanya integrasi antara BIM GIS untuk seluruh tol route kita, dan ini challenge yang sangat penting, sangat besar, sangat barangkali juga menantang ya bagi kita untuk bisa melakukan ini semua. Jadi sekali lagi saya ingin mengakhiri keynote saya ini dengan mengatakan bahwa pada saat kita melakukan transformasi, inovasi, dan modernisasi di jalan tol kita, salah satu karakter penting adalah bagaimana kita mendorong ya pihak mitra-mitra kami, badan usaha jalan tol untuk terus-menerus melakukan inovasinya. Nah, kita merasa driver terbesar di sektor komersial itu akan memberikan dampak yang sangat besar kepada sektor pemerintahan. Yang pertama, yang kedua, di sektor komersial itu driver terbesar mereka adalah efisiensi. Dan tantangan kita hari ini adalah membuktikan bahwa semua aspek teknologi yang akan kita kenalkan itu membawa dampak efisiensi, peningkatan daya saing, dan tentu saja bottom line adalah pada saat nanti end of the year kita bicara mengenai performance, baik technical performance dan financial performance dari operasi jalan tol yang ada di seluruh Indonesia. Bagi kami, ujung dari semuanya adalah pelayanan masyarakat. Jadi kalau secara komersial badan usaha itu bisa menjalankan usahanya dengan sustain, dengan standar pelayanan yang sudah kita sepakati dalam perjanjian pengusahaan jalan tol, maka kita sangat yakin bahwa pelayanan publik kita pasti akan terlaksana dengan baik dan masyarakat bisa puas untuk bisa menggunakan jalan tol yang berbayar ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada panitia dari Esri,
kami tadi sudah beberapa kali merujuk ke laporan kami, laporan tahunan 2020, dan untuk gift kami nih kepada panitia dan kepada teman-teman dari Esri, bagi yang membutuhkan untuk e-reportnya, ITRA e-report tahun 2020, nanti kami akan sampaikan kepada panitia untuk bisa barangkali di-download atau didistribusikan kepada kawan-kawan Esri maupun para peserta webinar ini. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat informasi awal dari kami. Kami terus terang saja juga mohon masukan yang sangat banyak dari Bapak sekalian, dan mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Naura. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Profesor Danang Parikesit atas pemaparannya mengenai jalan tol di Indonesia yang bertransformasi menjadi digital 4.0. Pengembangan jalan tol di Indonesia telah mencapai capaian yang luar biasa pembangunannya. Esri Indonesia akan mendukung sepenuhnya untuk terwujudnya integrasi BIM dan GIS untuk semua jalan tol di seluruh Indonesia dan mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Dan kali ini saya, Cahyo Nugroho, mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin, Bapak dan Ibu. Selamat pagi semuanya, senang rasanya bisa bersama kembali walaupun hanya virtual. Tapi tidak mengapa, karena saya berterima kasih Bapak dan Ibu sudah ikut hadir dalam acara online ini. Memang tentu lebih menyenangkan kalau misalnya kita bisa bertemu dengan para hadirin secara tatap muka. Tapi ada berkahnya kita mengadakan acara ini secara virtual, karena kini sangatlah mudah untuk kita berhubungan antara satu sama lain dengan pembicara-pembicara terbaik dari komunitas pengguna Indonesia, pengguna Esri Indonesia, dan pengguna teknologi ArcGIS di Indonesia. Pertemuan-pertemuan seperti ini sangatlah spesial, karena seperti yang kita lihat tadi di awal, bahwa di video pembuka, dunia ini, negeri Indonesia, telah melewati 18 bulan yang penuh tantangan. Tak hanya karena situasi COVID-19 ini, tapi juga karena adanya tantangan untuk membangun, mengelola kota, mengelola komunitas, mengelola bisnis yang berkelanjutan dan juga kokoh, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Penggunaan teknologi geospasial seperti GIS dalam membangun masa depan berkelanjutan adalah tema utama dari Esri User Conference pada tahun ini. Karena pada hakikatnya, yang namanya keberlanjutan itu harus memadukan elemen lingkungan, sosial, dan ekonomi. Seperti kita berhasil mengintegrasikan konsep-konsep ini secara holistik, barulah kita merasa berhasil dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, menjaga kesehatan masyarakat, serta kelangsungan untuk bisnis kita semua. Dan hari ini, ketika kita akan mendalami beberapa konsep ini, tak lama lagi kita akan mendengar secara langsung ya dari beberapa pemateri dari Pertamina Hulu Energi dan Waskita Karya. Tentu saja kita sangat mengapresiasi semua pelaku bisnis, semua pengguna Esri, dan semua para komunitas pengguna ArcGIS. Pada kali ini, kita kehadiran beberapa pemimpin Indonesia yang paling inovatif dan inspiratif, sekaligus juga canggih di dalam menggunakan teknologi GIS. Tadi sudah disampaikan, yaitu oleh Profesor Danang Parikesit, melalui organisasi BPJT-nya. Dan kali ini kita akan mendengarkan juga setelah ini, yaitu dari Pertamina Hulu Energi dan Waskita Karya. Keduanya, Pertamina Hulu Energi dan PT Waskita Karya Persero, baru saja meraih penghargaan Special Achievement in GIS Award atau SAG Awards dari Esri Incorporation. Penghargaan ini diberikan setelah melalui seleksi dari ribuan perusahaan di seluruh dunia yang menggunakan teknologi ArcGIS oleh Esri. Solusi GIS di Pertamina Hulu Energi yang bernama Explore Digital World, inilah yang akan dipresentasikan oleh Pertamina Hulu Energi pada hari ini. Setelah itu, kita juga akan mendengarkan presentasi dari Waskita Karya yang melahirkan implementasi GeoBIM peraih penghargaan pertama di Indonesia. Sebelumnya, mari kita lanjut kepada beberapa pemaparan yang akan saya sampaikan terkait bagaimana saya berkecimpung dan Esri Indonesia secara tim memiliki kontribusi dan bisa bekerja bersama beragam organisasi yang mencakup pemerintah nasional, pemerintah daerah, perkebunan, migas, pertambangan, dan sumber daya lainnya.
telekomunikasi, serta komersial. Nanti kita juga bisa melihat bahwa teknologi geospasial yang terus berkembang secara pesat dan juga semakin terhubung. Tidak ada lagi yang namanya silo atau bekerja secara sendiri-sendiri. Ini sudah banyak kasus di mana kita menggunakan teknologi geospasial untuk menjadi lebih kolaboratif antara satu rekan kita dengan rekan kita yang lain. Antara pemangku kepentingan yang satu dengan pemangku kepentingan yang lain. Antara komunitas yang satu dengan komunitas industri yang lain. Karena dengan memadukan data-data tersebut dari berbagai sumber dan teknologi GIS itu bisa menampilkan tampilan multidimensi untuk menggambarkan sebuah situasi. Ini sesuatu yang tidak dapat dihasilkan dengan cara yang lain kecuali dengan menggunakan teknologi geospasial. Namun tentu saja, teknologi GIS bukanlah hanya sekedar perangkat kolaborasi. Kini kapabilitas dan infrastruktur geospasial sudah semakin digunakan untuk menghadirkan yang saya sebut sebagai 3A. Apa 3A tersebut? 3A tersebut adalah aplikasi, analisis, dan otomasi. Atau kita kenal dengan apps, analytics, and automation. Ketiga kapabilitas inilah yang menjadi fondasi masa depan industri kita. Kapabilitas inilah yang membuat kita bekerja menjadi lebih cerdas, memberikan wawasan yang baru dan mendalam, dan juga memungkinkan cara kerja yang lebih efisien. Seperti apps, saat ini telah menjadi sesuatu yang ada di dalam kegiatan kita sehari-hari. Teknologi ArcGIS memiliki ready-to-use apps seperti Quick Capture, Survey 123, Collector. 3 apps ini kemudian digabungkan, diintegrasikan menjadi satu, yaitu disebut dengan ArcGIS Field Maps. Kemudian Analytics. Ketika kita mengintegrasikan data, informasi, posisi, dan lokasi untuk mendapatkan manfaat, serta menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Data tanpa posisi seperti mata, tapi tidak dapat berjalan. Lokasi tanpa informasi seperti berjalan, tapi tanpa arah. Dengan ArcGIS Business Analyst, Network Analyst, Feature Analyst, dan berbagai macam analisis yang terdapat dalam ArcGIS, akan membantu dalam mengambil keputusan sehingga keputusan tersebut akan berdampak positif, seperti operasional yang lebih efisien, perbaikan margin, peningkatan produksi perusahaan, dan juga bermanfaat secara luas, baik untuk di dalam organisasi, di luar organisasi, maupun juga untuk masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, automation atau otomasi. Ketika kumpulan data telah menjadi besar, menjadi raksasa, dan terwujud dalam big data, dan tidak terstruktur, maka dengan kombinasi GIS dan Artificial Intelligence, yang kita sebut sebagai GeoAI, akan membantu dalam mempercepat waktu pekerjaan, mengurangi tahapan-tahapan proses, mendapatkan hasil lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Seperti dalam pemetaan masif dan skala besar. Teknologi automation untuk building footprint, feature extraction, land cover akan menjadi kunci utama dalam memenuhi target yang tercantum dalam perencanaan. Selain itu, automation dalam bentuk GeoAI juga telah banyak digunakan di berbagai macam industri, seperti industri perkebunan, untuk perhitungan dan penanda pokok pohon secara otomatis. Seperti juga digunakan GeoAI untuk identifikasi kematangan tandan kelapa sawit. Kemudian, GeoCode untuk otomasi lokasi dari teks yang tidak terstruktur juga sudah dimanfaatkan untuk di industri asuransi. Ya. Kemudian kita akan lanjut kepada slide berikutnya, di mana banyak teknologi yang dihadirkan oleh Esri pada tahun ini, agar bisa menghadirkan kapabilitas ini, dan kita akan membahas teknologi-teknologi tersebut hari ini. Kita juga akan melihat beberapa produk terkini yang sudah dirilis oleh Esri, yang akan membuka jalan agar memiliki cara kerja yang lebih baik, seperti Velocity, Side Scan, Reality Capture, GeoBeam, hingga ArcMaps for SDK. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu Naura, banyak sekali yang akan kita bahas hari ini. Dan kami akan mengirimkan rekaman sesi ini kepada Bapak dan Ibu untuk ditonton kembali saat perlu. Kemudian satu hal lagi yang menurut saya juga membanggakan dari rekan-rekan saya Esri Indonesia. Dengan senang hati saya mengumumkan bahwa Esri Indonesia baru saja meluncurkan katalog solusi digital yang akan menampilkan berbagai solusi yang cocok untuk industri Anda.
Yang perlu saya highlight di sini adalah lebih dari 100 solusi yang ada di dalam katalog ini. Dan di dalam katalog ini akan mencakup berbagai macam industri, mulai dari industri untuk komersial, untuk retail, arsitektur, engineering, construction, perkebunan, forestry, agriculture, pemerintahan, pemerintah daerah, air, dan lain sebagainya. Sehingga harapan kami dengan solusi katalog ini, maka akan menjadi inspirasi bagaimana Bapak dan Ibu hadirin semua sebagai komunitas geospasial itu dapat berkontribusi lebih banyak untuk organisasinya, untuk di luar organisasi, dan untuk masyarakat pada umumnya. Dan kedepannya kami akan kirim kepada Bapak Ibu ESRI Indonesia Solution Catalog ini, sehingga Bapak dan Ibu bisa menelaah dan mempelajari lebih baik solusi-solusi mana saja yang akan bermanfaat dan dirasa akan memberikan kontribusi secara langsung untuk kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh organisasi Bapak dan Ibu. Dan kami akan kirimkan materi-materi tersebut setelah acara ini, kemudian bisa mengunjungi website ESRI Indonesia, di mana sudah tercantum di dalam slide ini. Dan tanpa basa-basi lagi, saya mengucapkan terima kasih dan kita sambut untuk selanjutnya, yaitu para pembicara dan presenter kita dari PT Waskita Karya dan Pertamina Hulu Energi. Dan harapannya kita bisa saling berbagi dan terus-menerus mengembangkan komunitas geospasial ini secara bersama-sama. Geospasial untuk Indonesia, kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.